Ini ada beberapa FR, SKD, sekolah kedinasan. Tadi ada soal 11 dikurang 12 2/3 ditambah 15 3/4. Jawabannya, singkat aja ada soalnya menentukan ejaan yang tepat. Nah, ini berarti bahasa Indonesia ya. Pilihannya ada dolar, miliar, non-migas, dan lain-lain. Terus, jawabannya itu non-migas. Benarnya non-migas. Baru ingat setelah tadi ada yang nyinggung. TWK full nalar cuman dapet deklarasi Juanda dan pasal 29 ayat 2 teorinya. Ada 5 nomor pertama mengenai soal bahasa Indonesia yang menentukan simpulan, gagasan utama, dan kalimat tidak efektif. Sisanya nalar, perkuat aja di bela negara dan nasionalisme. Tiu ada figural, silogisme, deret sama duduk melingkar. Analogi dapat 3, mungkin 3 soal kali ya. Pecahan ada 4. Kemudian TKP ya gitu. TKP ya gitu gak jauh dari TOTO biasanya min. Asal nggak males baca pasti bisa ya. TKP ini kan semua pilihan jawaban punya nilai tersendiri ya. Dari 1 sampai 5. Nanti jawaban yang paling tepat nilainya paling tinggi. Jadi sembarang pun diisi tetap dapat nilai. Ya. Oke. Aku mau bahas ini dulu. 11 dikurang 12 2/3 ditambah 15 3/4. Ya, jadi kita ulang nulisnya 11 ditambah 15 3/4 dikurang 12 2/3. Kan boleh ya? Nah, ini ada pecahan campuran. Kalau kita sederhanakan, kita ambil aja bilangan bulatnya terlebih dahulu ya. 11 ditambah 15, kemudian karena tandanya kurang di sini, dikurang 12. Kemudian ditambah lagi dengan pecahan biasa, 3/4. Di sini tandanya tambah, kenapa? Karena di sini kan positif. Ya, untuk 2/3, karena di sini negatif, jadi dikurang. Nah, gitu. 15 kurang 12, 3 ya. 11 tambah 3, 14. Ditambah. Nah, yang ini kita kerjakan dengan cara kali silang aja. 3 dikali 3, 9. Karena di sini tandanya kurang, ya kita kurang dengan 4 kali 2, 8 per 4 kali 3, 12. Sehingga dapatlah 1/12. Jadi 14 tambah 1/12. Kalau kita buat dalam bentuk pecahan campuran, 14 1/12 gitu ya. Oke, soal yang pertama, 1/3 ditambah 1/3 kuadrat ditambah 1/3 pangkat 3. Nah, jadi kalau kita rubah bentuknya yang 3 kuadrat kan 9 ya. 1/9. 3 pangkat 3, 27. Nah, di sini 1/27. Nah, ini boleh kita samakan penyebutnya dengan 27 kan? Karena 3 ini kelipatan 27 juga. 27 kelipatan dari 3 ya. Habis dibagi 3. 27 juga habis dibagi 9. Maka kita buat penyebutnya 27. Jadi 1/3 kali berapa yang hasilnya 27? Iya, kali 9. Karena penyebutnya sudah kita kalikan 9, maka pembilang juga harus. Ya, 1/9. Supaya jadi 27 kali 3. Ya kan? Nah, di sini juga harus kali 3. Nah, ini tetap. 1 kali 9 ya 9/27 ditambah 3/27. Ditambah 1/27. Nah, pembilangnya baru boleh kita tambahkan. 9 tambah 3, 12. Tambah 1, 13 per penyebut, 27. Sehingga jawaban yang tepat yang D. Soal yang kedua, jika 20% dari S adalah 4M, jadi 20% dari S sama dengan 4M. Dan
30% dari S adalah 2N. 30% dari S sama dengan 2N. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4 ya. Ini dapat 5. Ini 1. 5% S sama dengan M. Kemudian yang 30% ini sama-sama dibagi 2. Dapat 15, ini dapat 1. Jadi 15% S sama dengan N. Berapa persenkah M ditambah N dari S? Jadi M ditambah N per S ini berapa persen? Ya, tinggal kita substitusi aja. M-nya sudah kita dapatkan, yaitu 5% S. Ditambah N-nya berapa? 15%. S per S. Nah, ini kan sudah sama. Ini S. Jadi 5% ditambah 15% adalah 20% S. Dibagi S. S-nya dicoret. Sehingga nilai ini adalah 20%. Gitu. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut ke soal yang ketiga. 2 pangkat 32 dikurang 2 pangkat 28 dikurang 45 per 2 pangkat 28 kurang 3. Nah, ini gimana caranya? Nah, kita faktorkan aja, atau kita misalkan aja yang 2 pangkat 28 ini dengan A misalnya ya. Jadi, yang 2 pangkat 32 ini kan kita bisa rubah kayak gini. 2 pangkat 32 sama dengan 2 pangkat 28 ditambah 4. Nah, kalau ketemu kayak gini, pangkatnya ditambah, itu sama artinya dengan 2 pangkat 28 dikali 2 pangkat 4. Ya. Jadi ini sifat pemangkatan. Kalau ketemu A pangkat M ditambah N, ini sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Gitu ya. Oke. Nah, ini yang kita misalkan dengan A tadi. Sehingga 2 pangkat 32 adalah A dikali 2 pangkat 4. Ya kan? 2 pangkat 4 berapa? 16. A kali 16 yaitu 16A. Nah, sehingga nilai ini adalah 16A ya, dikurang 2 pangkat 28 tadi kita misalkan A ya, dikurang A, dikurang 45 per 2 pangkat 28 adalah A dikurang 3. 16A dikurang A, iya 15A. Dikurang 45 per A dikurang 3. 15 dengan 45, nah ada hubungannya kan? 45 itu adalah 15 kali 3 gitu ya. Sehingga kita faktorkan 15-nya. 15 dalam kurung A dikurang supaya jadi 45 kali 3 kan? Ya, kalau kita kalikan ke dalam 15A dikurang 15 kali 3. Kan 45. Per A dikurang 3. Nah, ini coret. Sehingga yang tersisa apa? 15. Gitu. Jawabannya yang D. Soal keempat. Perbandingan umur ibu, kakak, dan adik adalah 8 banding 7 banding 3. Jika umur adik adalah 15 tahun, maka jumlah umur mereka ketiganya adalah, jadi kalau kita mau pakai rumus cepat, ditanya itu sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali dengan yang diketahui. Nah, maksudnya gimana? Perbandingan ditanya, yang ditanya itu adalah jumlah umur ketiganya. Jadi perbandingan ditanya adalah, ya, perbandingan ini kita jumlahkan. 8 ditambah 7 tambah 3. 7 tambah 3 kan 10, tambah 8, 18. Jadi, perbandingan ditanya itu adalah 18 per perbandingan yang diketahui. Yang diketahui di sini di soal umur adik. Ya, jadi kita ambil perbandingan bagian adik, yaitu 3. Dikali dengan yang diketahui. Yang diketahui adalah umur adik. Jadi kita kalikan dengan 15. Sama dengan, ini coret ya,
18 bagi 3 kan dapat 6. 6 kali 15 adalah berapa ini? 90. Nah, gitu. Jawabannya yang C. Nah, soal-soal ini, yang perbandingan kayak gini nih, sudah banyak saya bahas di video saya sebelumnya ya. Nanti akan saya sertakan link bagi yang ingin mempelajari lebih atau ingin melihat variasi soalnya ya. Oke. Soal kelima, 10% dari suatu bilangan sama dengan 25% dari bilangan lainnya. Jadi bahasa matematikanya 10% dari suatu bilangan, kita misalkan bilangan itu adalah A sama dengan 25% dari bilangan lainnya. Kita misalkan B. Gitu. Jika jumlah kedua bilangan tersebut adalah 56, maka selisih kedua bilangan tersebut adalah jadi A ditambah B, 56. Nah, yang ini persennya kita coret aja. Ya, 10 dengan 25 sama-sama habis dibagi 5. 10 bagi 5, 2. 25 bagi 5, 5 ya. Jadi 2A sama dengan 5B atau A sama dengan 5B per 2. Nah, itu nilai A-nya. Ya. Nah, masing-masing akan kita cari nilainya. Sehingga kalau kita substitusikan nilai A-nya ke A tambah B sama dengan 56, ini 5 per 2B ya, kita ganti A-nya, ditambah B sama dengan 56. Nah, ini kita kalikan 2 karena di sini penyebutnya 2. Supaya hilang ya. 5 per 2B kali 2, hasilnya adalah 5B ditambah B kali 2, 2B. 56 kali 2, 112. Jadi 7B sama dengan 112. B 112 bagi 7. Yaitu 16. Oke. Sekarang kita cari nilai A-nya. A sama dengan 5 per 2B. B-nya sudah kita dapatkan, tinggal ganti aja di sini, ya kan? 16 dengan 2, 16 per 2, 8 ya. Sehingga kita dapatkan nilai A-nya 5 kali 8, 40. Nah, selisih berarti 40 kurang 16. Yaitu 20. Iya, 24. Jawabannya yang E. Soal ke-6, 2,20 dikali 0,25 ditambah 3 per 5 dibagi 1 per 8. Oke, 2,20 ini kalau kita rubah ke pecahan biasa, itu jadinya, ini kan 2 angka di belakang koma ya, berarti kita kali 100. Berapa ini? 220 per 100 gitu ya. Ditambah 0,25, 2 angka di belakang koma berarti 25 per 100. Ditambah 3 per 5, ini kita langsung ubah ke perkalian, tetapi pembaginya kita balik. 1 per 8 dibalik menjadi 8 per 1, gitu ya. Kita sederhanakan ini, coret nolnya. Kemudian, 10 dengan 25 habis dibagi 5, ya kan? Ini dapat 5, yang ini dapat 2. Nah, 2 dengan 22, maaf, habis dibagi 2, ya kan? 22 bagi 2, hasilnya 11. Nah, sehingga yang tersisa apa? 11 kali, ini kali ya. Oke, ini kali. 11 kali 5, 55 per 100. Ditambah 3 kali 8, 24 per 5 kali 1, 5. Nah, coba kita lihat di sini penyebutnya 100. Ya, kalau penyebutnya sudah sama, baru boleh kita tambahkan ininya, pembilangnya. Ini kan 24 per 5. Supaya penyebutnya menjadi 100, ini harus kita kali 20. Ya kan? Nah, ini juga harus kali 20. Kalau penyebutnya kali 20, maka pembilangnya juga harus kali 20. Gitu ya. Sehingga 55 per 100 ditambah 24 kali 2, 48.
tapi ada nolnya. Per 5 kali 20, 100. Baru kita boleh tambahkan 55 ditambah 480. Berapa? 535 per penyebutnya. Nah, cara membagi ini gimana? Jadi kita tulis 535. Karena nolnya 2, ya kita tarik dari angka paling belakang 1, 2. Nah, berarti posisi komanya di sini. 5,35. Jawaban yang tepat yang B. Oke, soal yang ke-7. Ini tentang pemangkatan ya. Jadi, 5 pangkat 4022 dikurang 5 pangkat 4018. Jadi kalau kita buat 5 pangkat 4018 ditambah 4, ya kan? Tujuannya supaya nanti yang pangkat 4018 bisa kita faktorkan, gitu. Dikurang 5 pangkat 4018 per yang ini 5 pangkat 4016 supaya jadi 4020 ya tambah 4 dikurang 5 pangkat 4016. Ingat lagi sifat pemangkatan, jadi A pangkat M ditambah N sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Kita tulis ulang, 5 pangkat 4018 dikali 5 pangkat 4 dikurang 5 pangkat 4018 per 5 pangkat 4016 dikali 5 pangkat 4 dikurang 5 pangkat 4016. Nah, yang sama kita faktorkan, yaitu 5 pangkat 4018. Buka kurung, 5 pangkat 4 dikurang. Nah, ini karena kita sudah faktorkan, berarti kita kurangkan dengan 1. Gitu. Per 5 pangkat 4016, buka kurung, 5 pangkat 4, ya, dikurang 1. Nah, ini kan coret, habis. Lalu, sifat lagi, kalau ada A pangkat M per A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi pangkatnya kita kurangkan. 5 pangkat 4018 dikurang dengan 4016. Hingga kita akan dapatkan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5, yaitu 20. Ya, 25. Jawabannya yang E. Soal yang ke-8, pecahan. Ya, ini ada pecahan campuran. Maka kita harus ubah dulu ke pecahan biasa. Caranya gimana? 4 kita kalikan dengan 2. Ini kali. Kemudian kita tambahkan. 4 kali 2 tambah 1 per penyebutnya 4. Dibagi 4 per 11. 4 kali 2, 8 tambah 1, 9 per 4. Dibagi 4 per 11. Ingat, kalau pembagian boleh kita rubah ke perkalian, tapi pembaginya kita balik. 4 per 11 dibalik menjadi 11 per 4. 9 kali 11, 99. 4 kali 4, 16. Jadi jawabannya yang A. Oke, soal yang ke-9. Bangsa Indonesia yang memiliki ciri-ciri ramah, sopan santun, lemah lembut, dan senang membantu sesama merupakan pengamalan sila ke. Ya, jawabannya sila kedua. Ya. Unsur kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil artinya memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak mereka dan hak diri sendiri. Sedangkan beradab artinya memiliki perilaku yang baik seperti sopan, santun, ramah, dan lain-lain. 10. Melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum merupakan salah satu pengamalan Pancasila ke. Ya, jawabannya yang kelima ya. Yaitu melakukan pekerjaan yang berguna dapat diartikan dengan ciri bangsa Indonesia yang selalu bekerja sama demi kepentingan bersama, tanpa ada egois atau individualis.
Hal tersebut sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 11. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 berisi tentang. Nah, jawabannya yang B, yaitu hak asasi, persamaan hukum sebagai hak mendapat pengayoman dan perlakuan dalam keadilan hukum dan pemerintahan. Soal ke-12 ini soal analogi. Lokomotif, kereta api. Nah, kira-kira hubungannya apa? Ya, kereta api ditarik oleh lokomotif, kan gitu ya. Kereta api ditarik oleh lokomotif. Nah, kita cari padanan kata yang mirip kayak gini, yang sesuai ya. Nah, kalau yang A, kendaraan ditarik oleh naik. Nah, salah. Andong ditarik oleh kuda, betul. Xenia ditarik oleh mobil. Salah ya. Kemudian motor ditarik oleh speedomotor. Salah. Mobil ditarik oleh bengkel. Nah, salah. Jadi jawaban tepat yang B. 13. Cuaca meteorologi. Jadi ilmu yang mempelajari cuaca itu disebut dengan meteorologi. Nah, cari padanan kata yang sesuai. Bumi, astronomi. Salah ya. Astronomi itu adalah ilmu tentang benda-benda ruang angkasa. Nah, yang mempelajari gunung berapi disebut vulkanologi. Betul. Fisika, geologi. Salah. Rasi, bintang. Enggak. Antropologi, fosil. Enggak. Jadi yang B yang benar. 14. Dingin, es. Jadi dingin ini diidentik dengan es. Nah, keras ini diidentik dengan apa? Panaskah? Enggak ya. Air? Enggak juga. Api? Enggak juga. Batu? Yes. Awan? Enggak. Jadi yang D. Soal deret. 4, 3, 14, 34, 96. 4, 3, 14, 34, 96. Angka selanjutnya. 4 ke 3, kita kurang 1. 3 ke 14 tambah 11. Jadi, tidak konsisten ya. Nah, sekarang coba kita cari pola lain. Ya, 14 ini, itu kan 7 kali 2. Ya kan? 7 kali 2. Nah, 7 ini kita peroleh dari 4 tambah 3. Nah, gitu. Ya, ke 34 nanti, ya kita tambahkan dengan 2 angka sebelumnya. Jadi 3 ditambah 14 kan? 3 tambah 14, nanti kali 2, hasilnya harus 34. Ya, 3 ditambah 14 kan 17, kali 2, 34. Gitu. Nah, ke 96 juga. Ya, jumlahkan 2 angka sebelumnya. 14 tambah 34. Ini 8. 48. Ya kan? Kali 2. 96. Maka, untuk mengisi titik-titik, polanya gimana? Ya sama. Kita jumlahkan 2 angka sebelumnya, yaitu 34 tambah 96. 10, 1, 1 tambah 9, 10 tambah 3, 130. Lalu kita kali 2. 200? Iya, 260. Jawaban yang tepat yang D. 16. 21, 20, 18, 14, 6. Nah, angka selanjutnya adalah 21 ke 20 kita kurang 1. 20 ke 18 kurang 2. Kemudian 18 ke 14 kurang 4. 14 ke 6 kurang 8. Nah, ke sini kurang berapa? Coba lihat pola pengurangannya, kurang 1, kurang 2, kurang 4, kurang 8.
ya kan? Min 1 ke 2, kita kali 2. Min 2 ke min 4, kita kali 2 juga kan? Min 4 ke min 8, min 4 kali 2. Nah, min 8 ke sini, kita kali 2. Min 8 kali 2 adalah min 16. Nah, sehingga untuk mengisi titik-titik ini adalah 6 dikurang 16. Berapa? Iya, min 10. Jawabannya yang E. 17, 32, 76, 164, 340, titik-titik. 32 ke 76, kira-kira hubungannya gimana? Kalau kita kali 2, 32 kali 2 kan 64. Ya kan? Kalau seandainya 32 kita tambahkan dengan 6. Jadi 32 tambah 6. Jadinya 38. Ya kan? Kemudian kalau kita kali 2, 16, 1. Nah, pas. Nah, sehingga polanya adalah bilangan sebelumnya kita tambahkan 6, kemudian kali 2. Tambah 6, kemudian kali 2. Coba kalau kita uji, 76 ke 164. 76 tambah 6 kali 2. Berapa ini? 82 kali 2, yaitu 164. Betul. Kemudian, 164 ke 340 berarti 164 kita tambah 6, 10, 1, 17 ya. Kali 2, 340. Nah, betul juga. Maka, untuk menentukan pola selanjutnya ya sama. Kita tambahkan dengan 6, kemudian kali 2. Jadi 340 tambah 6, 346. Kali 2 ya. 346 kali 2. Ini 12, sisa 1, 2 kali 4, 8 tambah 1, 9, 2 kali 3, 6. Jadi 692 yang D. 18, 24% dari 2/3 ditambah 5/4 adalah, jadi 24% itu 24/100. Karena persen itu adalah per 100. Dari artinya kali. Dari ini 2/3 ditambah 5/4. Nah, kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? 2 ya. Ini 12, ini 50. Nah, yang dalam kurung ini kita jumlahkan 2/3 ditambah 5/4. Nah, ini kita kali silang aja. 4 kali 2, 8. Ditambah, karena tambah di sini ya. 3 kali 5, 15. Per 3 kali 4, 12. 23/12. Sehingga kalau kita tulis lagi, 12/50 dikali 23/12. Ini coret sama-sama dibagi 12 kan. Ya, 1 kali 2, 3. 23 per 50 kali 1, 50. Jadi jawabannya yang C. 19. Ini penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Jadi kita ambil aja bilangan bulatnya terlebih dahulu, 2, kemudian 3, dan 4. Jadi 2, karena 3 tandanya tambah ya, berarti kita tambahkan. Ini 4 tandanya negatif, dikurang 4. Kemudian ditambah dengan, di sini kan artinya positif ya, 1/5, ini juga ditambah 1/6. Yang 2/3 karena tanda di depannya negatif ya kita kurang 2/3. 2 tambah 3, 5, dikurang 4, 1. Ditambah. Oke, untuk mengerjakan yang ini, itu boleh 1/5 ditambah 1/6 terlebih dahulu, atau mau ngerjain 1/6 dikurang 2/3 juga boleh. Ya.
Jadi saya pilih yang 1/5 ditambah 1/6. Ya udah kita kurungkan aja, ya kan? Kemudian ini kita kali silang aja, 6 kali 1, 6. Ditambah 5 kali 1, 5. Per 5 kali 6, 30. Dikurang 2/3. Jadi 1 ditambah 11/30 dikurang 2/3. Nah, ini penyebutnya 30. Nah, ini kita harus buat penyebutnya juga 30. Karena 30 itu adalah kelipatan 3 kan. Jadi, supaya 3 ini menjadi 30, ya kita kali 10. Karena penyebutnya kita kali 10, maka pembilangnya juga harus kali 10. Nah, 1 ini itu sama saja dengan 30 bagi 30. Kan gitu. Ya kan? Nah, sehingga kita tinggal menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya. Jadi 30 ditambah 11 dikurang 2 kali 10, 20. Per, nah ini penyebutnya sudah sama, 30 semua. Per 30 berarti. Jadi 30 ditambah 11, 41. Ya, dikurang 20. 21 ya. 21/30. Nah, 21/30 itu masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 3. Ya kan? Kalau dibagi 3, ini 7. Kalau dibagi 3, 10. Jadi 7/10 sama dengan 0,7. Seperti itu. Soal ke-20. Semua kepala sekolah adalah sarjana. Sementara kepala sekolah adalah guru. Oke, kalau ada kata sementara, kemudian beberapa, ada, kemudian sebagian. Nah, ini artinya sama ya. Semua kepala sekolah, jadi di sini ada kepala sekolah, semuanya sarjana. Nah, sementara kepala sekolah adalah guru. Artinya beberapa kepala sekolah guru, merupakan guru. Artinya dia ngajar. Selain menjadi kepala sekolah, dia menjadi guru juga. Nah, di sini guru. Nah, yang satu lagi bukan guru. Cuman menjadi kepala sekolah aja. Gitu. Nah, kesimpulannya adalah guru bisa menjadi kepala sekolah. Oke, kalau kita ingin menarik kesimpulan, maka harus sesuai dengan premisnya yang diberikan di soal, ya. Nah, sehingga yang A ini nggak ada pernyataan yang menyatakan bahwa guru bisa menjadi kepala sekolah, ya kan? Yang B, sementara guru adalah sarjana. Betul. Guru, karena kepala sekolah ini ada yang menjadi guru. Sedangkan kepala sekolah itu sendiri, semuanya adalah sarjana. Ya, jadi sementara guru adalah sarjana, artinya ada beberapa guru yang merupakan sarjana. Jadi benar. Yang C, sementara sarjana bisa menjadi kepala sekolah. Nggak ada keterangan sarjana bisa menjadi kepala sekolah di premisnya, sehingga nggak bisa kita tarik kesimpulan, ya kan? D, semua guru adalah sarjana. Juga tidak ada keterangan di premisnya yang menyatakan bahwa semua guru adalah sarjana. Yang ada itu adalah semua kepala sekolah adalah sarjana. Jadi yang D nggak bisa. Yang E, semua kepala sekolah awalnya adalah mahasiswa. Juga tidak ada disebutkan di premisnya, sehingga jawaban yang tepat yang B. Oke, soal ke-21. Pada suatu acara terdapat 8 orang yang duduk melingkar mengelilingi meja bundar. Ke-8 orang tersebut adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Posisi mereka adalah sebagai berikut. Ini misalkan meja bundarnya kayak gini. Ya, ada 8 orang gitu ya. Nah, berarti mereka duduk di sini.
Edo duduk berseberangan dengan Aga. Oke. Firsa duduk di antara Heni dan Caca. Jadi kalau kita misalkan di sini Firsa, di sini Heni, di sini Caca. Oke. Kemudian Caca dan Doni duduk tepat berhadapan. Jadi di hadapan Caca ada Doni. Nah, Heni duduk 2 kursi terpisah dari Aga. Ya, berarti kalau Heni di sini, kita bisa misalkan Aganya di sini. Nah, akan terpisah 2 kursi. Gitu. Kemudian, Gilang duduk di antara Bayu dan Doni. Nah, berarti di sini Gilang. Nah, di sini Bayu. Ya kan? Nah, berarti di sini siapa? Si Edo. Dari gambaran di atas, siapakah yang duduk di samping Aga? Berarti si B dan si C. Bayu dan Caca. Nah, jawabannya yang C. Oke, soal ke-22. Tidak satu pun rumah di kompleks perumahan Timoho Asri yang memiliki taman dan halaman. Artinya, di kompleks itu tidak ada taman dan halaman. Kemudian, premis yang kedua, rumah Rani memiliki taman dan halaman yang luas. Berarti rumah Rani bukan di kompleks Timoho Asri. Coba lihat yang A. Timoho Asri merupakan kompleks perumahan Rani. Salah. Karena rumah Rani memiliki taman dan halaman. Rumah Rani tidak terletak di kompleks perumahan Timoho Asri. Betul. Yang C. Rumah Rani dan kompleks perumahan Timoho Asri berdekatan. Tidak ada pernyataan di premisnya. Rumah Rani merupakan rumah terluas di kompleks perumahan Timoho Asri. Enggak. Yang E. Rumah yang memiliki taman dan halaman yang luas adalah rumah milik Rani. Enggak juga. Oke, jawaban yang tepat yang B. Soal ke-23, semua siswa berprestasi mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Ali mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Berarti Ali adalah siswa yang berprestasi. Pilihan A, Ali termasuk salah satu siswa berprestasi. Betul. Yang B, Ali pantas mendapat beasiswa karena pintar. Nggak ada pernyataan di soal kayak gitu. Ali tidak perlu berprestasi hanya untuk mendapat beasiswa dari pemerintah. Ali pernah mendapat prestasi. E, Ali adalah seorang siswa. Enggak. Nah, ini kan ada kalimat yang sama ya. Di sini mendapat beasiswa dari pemerintah. Di sini mendapat beasiswa pemerintah. Ya kan? Berarti kesimpulannya apa? Ya, Ali siswa berprestasi. Gitu. Soal ke-25. Semua warga desa Pelaut adalah pedagang. Pak Imam adalah warga desa Pelaut. Berarti Pak Imam adalah seorang pedagang. Nah, jawabannya yang B. Ya. Jangan terjebak yang A, Pak Imam pasti seorang pelaut. Desa Pelaut, bukan pelaut ya. Atau kalau kita coret kalimat yang sama, warga desa Pelaut. Nah, di sini warga desa Pelaut. Yang tersisa apa? Pak Imam, ya seorang pedagang gitu ya. Sehingga jawaban yang tepat yang B. Oke teman-teman, kita cukupkan 25 soal. Semoga bermanfaat.